Shalom, salve, selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenalkan saya, nama Aris Alempin SPD, jabatan Wakil Kepala Sekolah Kawur Kurikulum. Kalau mata pelajaran yang saya ajar adalah ekonomi. Nah, pagi ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah percayakan SMA 11 sebagai lembaga untuk kalian menerima pendidikan dan pengajaran. Selamat datang di SMA Negeri 11. Pagi ini kita akan mempelajari materi tentang kurikulum tingkat SMA. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah bagaimana nanti anak-anak menentukan jurusan yang akan dipilih di SMA Negeri 11 ini setelah kalian mempelajari atau mengetahui materi ini. Apa itu kurikulum yang perlu Anda ketahui atau anak-anak peserta didik ketahui adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan. Jadi di sekolah-sekolah, kurikulum ini sebagai pedoman, sebagai suatu hal yang sangat penting untuk kita masuk pada pelajaran, sehingga ini sebagai arahan, mengarahkan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kurikulum yang kita diberlakukan di SMA Negeri 11 ini, yaitu kurikulum 2013. Jadi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu diberlakukan kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter kompetensi yang mewajibkan anak-anak atau peserta didik aktif dalam pembelajaran. Jadi pada kurikulum 13 ini, anak-anak harus lebih aktif dalam pembelajaran. Sedangkan guru dan buku paket itu hanya sebagai guru sebagai motivator saja, ya. Jadi bukan satu-satunya sumber belajar. Begitu juga buku bukan satu-satunya sumber belajar. Tetapi sumber belajar itu bisa peserta didik dapat dari mana saja. Ya, guru berperan hanya sebagai fasilitator dan motivator. Fasilitator itu mengarahkan peserta didik, dan motivator itu memberi motivasi atau dorongan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Ya, sehingga diharapkan itu peserta didik harus memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi sikap. Kenapa saya tampilkan paling utama di sini dimensi sikap? Karena di kurikulum K13, dimensi sikap itu sangat penting. Sikap itu sangat penting. Selain pengetahuan. Kita tahu bahwa di mana saja banyak orang pintar itu ada, banyak. Orang pintar banyak, tapi orang perilaku baik itu susah didapat. Jadi pada kurikulum 2013 bahkan
penekanan melalui kepala sekolah di SMA 11 ini adalah sikap harus diutamakan. Sikap harus diutamakan, di mana kamu sudah pelajari pada materi-materi MPLS yang kemarin yang lalu tentang perilaku dan sikap. Kamu sudah pelajari tentang 5M dan 3S. Itu berhubungan dengan dimensi sikap. Yang kedua adalah dimensi pengetahuan. Dan yang ketiga, dimensi keterampilan. Perhatikan pada setiap dimensi yang ada ya. Yang pertama dimensi sikap. Peserta didik diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada kurikulum 2013 ini, sebelum dan setelah pelajaran harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi sebelum pelajaran harus berdoa dan setelah pelajaran harus berdoa. Itu menunjukkan bahwa dimensi sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkarakter jujur, peduli, sopan, disiplin, dan menghargai. Di mana kamu sudah pelajari pada materi MPLS yang kemarin bahwa 5S dan 3M ini sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini sangat penting. Kalau di bidang pendidikan sini di sekolah, ya kalau Bapak Ibu guru kasih tugas, maka harus bertanggung jawab dan selesaikan pada saatnya. Apalagi di masa pandemi sekarang, pembelajaran kita masih dalam bentuk online. Berarti tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan peserta didik. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus bertanggung jawab atas tugas itu. Dikerjakan tepat waktu dan dikumpulkan sesuai dengan yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikut adalah pembelajaran sejati sepanjang hayat. Jadi peserta didik itu harus tetap belajar. Jangan libur, berarti belajar libur. Tetapi harus tetap selalu belajar. Belajar itu mencari tahu. Ya, mencari tahu mana yang kita belum tahu atau kita belum mengerti. Itu yang disebut belajar. Jadi harus selalu mencari tahu. Kemudian yang berikut adalah sehat jasmani dan rohani. Tentu ya, kita harus sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani itu berhubungan dengan fisik. Rohani itu sangat penting. Banyak orang sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat. Seperti pada poin pertama di atas. Perilaku yang tidak bagus itu berarti tidak sehat rohani. Kemudian yang berikut adalah dimensi pengetahuan. Itu yang pertama, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan, kemudian teknologi. Apalagi zaman sekarang kita belajar secara online, berarti teknologi itu kita harus kuasai. Sehingga bukan hanya kita dapat dari guru, tetapi kita juga bisa cari sendiri di media-media sosial lainnya. Kemudian yang berikut adalah seni. Seni budaya atau seni apa saja itu kita harus kuasai. Seni suara, seni tari itu harus kita kuasai. Kemudian budaya. Nah, budaya juga kita harus menghargai budaya orang dan budaya kita harus kita kembangkan. Kemudian humaniora atau studi tentang kemanusiaan. Nah, itu mengenai dimensi pengetahuan. Yang terakhir adalah dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Berpikir kreatif, ya. Dalam kurikulum 13 paling utamakan kreativitas setiap peserta didik. Kreatif itu sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, mencari pekerjaan sangat susah, harus
Setiap siswa punya kreatif untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Kemudian produktif, bisa membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Setelah kita berkreasi, berpikir, kreatif, lalu pikiran kita itu kita tuangkan dalam menghasilkan sesuatu. Itu yang disebut produktif. Kemudian mandiri. Mandiri itu kita tidak tergantung pada orang lain. Kita punya penghasilan sendiri, kita punya pekerjaan sendiri. Kalau kita orang yang berkreatif, orang yang produktif berarti tentu dia bisa mandiri. Dan yang berikut adalah kolaboratif atau bisa kerjasama. Bisa kerjasama dengan sesama, dengan orang lain. Itu yang disebut kolaboratif atau kolaborasi. Dan komunikatif. Komunikatif bisa menyampaikan ide-ide. Bisa mengemukakan pendapat pikiran. Itu yang disebut komunikatif. Ya, bisa berbicara dalam bahasa yang baku, bahasa yang bisa dimengerti, dipahami oleh orang lain. Kemudian solutif, artinya bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian pendekatan atau metode pembelajaran di kurikulum 13, yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini yang pertama yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu yang pertama mengamati. Mengamati itu melihat, meraba, mencium itu atau membau, ya, itu merupakan pendekatan mengamati. Ya. Setelah kita melihat, mengamati, maka menanya ini berhubungan dengan apa yang kita amati. Pak kasih contoh. Kita amati HP ini, ya. Kalau setelah kita melihat HP ini pasti banyak pertanyaan yang muncul. Banyak pertanyaan yang muncul di benak peserta didik. Yaitu bisa pertanyaan tentang manfaat HP, bisa pertanyaan tentang bahan-bahan yang dipakai untuk membuat HP, bisa pertanyaan yang tentang siapa yang membuat HP, dan banyak hal yang bisa, banyak pertanyaan, ribuan pertanyaan yang bisa muncul setelah kita mengamati satu benda, yaitu HP. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini kita bisa dapat melalui membaca buku atau yang biasa disebut literasi. Membaca buku atau bertanya kepada narasumber, mendapat informasi dari narasumber, dan melalui sumber-sumber lain yang kita bisa mengumpulkan informasi ini. Setelah itu, kita mengasosiasikan informasi kita, merangkumkan informasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kita mengkomunikasikan atau kita melaporkan, kita menyampaikan hasil dari pengamatan, mulai dari pengamatan kita sampai pada mengasosiasikan suatu persoalan. Jadi umpama dalam suatu kelompok diskusi, setelah kita umpama guru kasih satu benda tanpa penjelasan apa-apa, ya, tanpa penjelasan apa-apa, lalu peserta didik sendiri setelah mengamati, lalu membuat pertanyaan tentang apa yang diamati itu. Seperti Pak kasih contoh tadi HP, ya. Setelah Anda melihat HP ini pasti banyak sekali pertanyaan yang muncul. Bisa tentang manfaat HP itu sendiri, bisa tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang dalam HP, bisa terjadi tentang bahan yang dipakai untuk membuat HP, dan masih banyak pertanyaan yang lain bisa muncul setelah Anda mengamati satu benda atau HP yang Pak kasih contoh tadi. Kemudian kita mengumpulkan informasi tentang HP ini
melalui sumber-sumber lain, umpama buku. Setelah itu kita merangkumkan, kita membuat sedemikian rupa bagus, lalu kita menyampaikan laporan ini atau kita melaporkan hasil pengamatan ini kepada orang lain. Nah, itu metodenya. Jadi dalam pendidikan, dalam kurikulum 13 ini, yang paling berperan aktif di sini adalah peserta didik sendiri, bukan guru. Tadi Pak Sukas sampaikan bahwa guru hanya sebagai motivator. Sedangkan buku bukan satu-satunya sumber bahan ajar. Bisa mendapat sumber belajar itu dari lingkungan hidup kita atau dari mana saja. Kemudian yang berikut adalah tentang kapan SMA Negeri 11 ini menerapkan kurikulum 13. Kurikulum 13 ini diterapkan oleh SMA Negeri 11 sejak tahun pelajaran 2017-2018. KKM untuk SMA Negeri 11 yang berlaku tahun pelajaran yang lalu, yaitu KKM itu kriteria ketuntasan minimum, ya. Jadi apabila ini, ya, contoh ya, KKM untuk kelas 10 itu 70. Jadi seandainya dalam pembelajaran peserta didik tidak mencapai angka 70 ini, maka dinyatakan tidak tuntas. Tidak tuntas terhadap mata pelajaran itu. Tetapi harus tuntas, berarti 71 ke atas. Kemudian kelas 11, dia akan meningkat menjadi 72. Berarti pembelajaran, setiap mata pelajaran itu harus mencapai minimal 72. Kalau di bawah 72 dinyatakan gagal atau tidak tuntas. Kalau tuntas berarti harus 72 ke atas. Kemudian kelas 12 adalah 75. Ya. Nah, ini bisa mengalami perubahan pada semester tahun pelajaran ini. Jadi ini hanya panduan untuk Anda mengetahui atau peserta didik bisa mengetahui bagaimana perhitungan, bagaimana mengukur ketuntasan belajar dari KKM yang ada. Jadi bisa juga dia akan naik atau bisa juga turun, tergantung kesepakatan Bapak Ibu guru. Kemudian mata pelajaran yang diajar pada kurikulum 13 di SMA 11. Kelompok wajib A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau disebut PPKN. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, dan sejarah wajib. Itu kelompok wajib A. Kemudian kelompok wajib B terdiri dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disingkat PJOK, kemudian prakarya dan kewirausahaan. Jadi ada banyak mata pelajaran yang mungkin sama di SMP, tapi ada juga yang tidak sama. Kemudian pada kelompok C, ini yang peminatan. Kelompok C ini berdasarkan jurusan, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan. Nah, Bapak jelaskan sedikit bahwa sistem penjurusan di SMA ini sesuai dengan angket yang peserta didik sudah mengisi. Kemudian nanti ada matrikulasi yang akan diikuti oleh peserta didik selama 1 bulan. Nilai-nilai itu akan dikumpulkan. Kemudian ada satu tes
tes psikologis yang akan dilakukan. Dari situ, maka Bapak Ibu guru akan menentukan jurusan mana yang tepat bagi peserta didik. Jadi, mungkin peserta didik sudah pilih jurusannya sesuai angket yang dibagikan oleh guru BK, tetapi itu bukan satu-satunya Anda memilih, tetapi masih ada indikator lain yang dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk menentukan jurusan. Salah satunya adalah matrikulasi nanti. Jadi, tolong ikuti matrikulasi nanti dengan baik supaya jurusan yang Anda pilih itu sesuai dengan memang kemampuan Anda. Ini perhatikan, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan atau disebut MIPA. Jurusan MIPA ya. Itu mata pelajaran yang dipelajari matematika peminatan. Jadi selain matematika wajib ada matematika peminatan. Jadi yang mengambil jurusan MIPA itu ada 2 matematika. Kemudian fisika, kimia, dan biologi. Ini, kalau di SMP mungkin hanya IPS dan IPA. Tetapi kalau di SMA sudah pembagian sesuai dengan keilmuan masing-masing. Yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau di SMP mungkin hanya IPA. Kemudian berikut adalah kelompok peminatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Yaitu yang pertama adalah sejarah. Nah, sebagaimana di MIPA, matematika itu ada matematika wajib dan matematika peminatan. Begitu juga di IPS ada sejarah wajib dan sejarah minat. Jadi sejarah wajib itu sejarah umum, itu jurusan IPA, bahasa juga dapat. Tetapi ada pendalaman sejarah khusus yaitu sejarah minat. Itu didapat hanya di IPS. Kemudian yang kedua ekonomi dan yang ketiga adalah sosiologi. Itu mata pelajaran ciri khas jurusan. Dan geografi. Ini ada 4 mata pelajaran jurusan, baik itu jurusan IPA, jurusan IPS. Kemudian yang berikut adalah peminatan ilmu bahasa. Jurusan bahasa. Itu ada yang pertama adalah sastra Indonesia, yang kedua sastra Inggris, bahasa Jerman, dan antropologi. Jadi ada 4 juga mata pelajaran peminatan, yaitu sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa Jerman, dan antropologi. Kemudian dalam kurikulum 13 ini ada suatu kelompok mata pelajaran, itu kelompok lintas minat. Perhatikan baik-baik kelompok lintas minat. Jadi, lintas minat ini dari IPS bisa memilih atau belajar mata pelajaran peminatan IPA dan bahasa. Jadi, bisa belajar biologi, bisa belajar kimia, dan juga bisa belajar fisika. Ya. Bisa belajar fisika juga ya. Jadi ada 3 pelajaran, tergantung kebutuhan di sekolah. Nanti sekolah yang atur. Sekolah yang atur apakah lintas minat mata pelajaran apa saja di kelas 10, apa saja di kelas 11 dan 12. Tetapi dalam lintas minat ini kelas 10 itu ada 2 pelajaran lintas minat. Bisa juga umpama ya, dari IPS bisa ambil salah satu di IPA dan bisa salah satu dari bahasa. Kemudian lintas minat ke MIPA. Itu orang IPA bisa ambil ekonomi, bisa ambil geografi, bisa juga pelajari sosiologi. Di sini Pak belum taruh sosiologi, tapi bisa ya. Ini hanya contoh.
bisa pelajari sosiologi. Tapi bisa juga orang IPA belajar lintas minat yang ada di program studi bahasa. Ya, jadi orang IPA bisa, jurusan MIPA bisa belajar salah satu mata pelajaran di IPS, bisa belajar salah satu mata pelajaran di bahasa. Begitu juga IPS bisa belajar salah satu di IPA dan salah satu di bahasa. Kalau jurusan bahasa bisa belajar salah satu di IPS dan salah satu di IPA. Tapi itu nanti akan terprogram melalui jadwal nanti. Ya, materi berikut adalah tentang penilaian. Ya, penilaian ini yang pertama dilakukan oleh pendidik atau Bapak Ibu guru. Itu yang pertama penilaian proses. Penilaian proses itu penilaian pada saat pembelajaran sedang berjalan. Itu yang disebut penilaian proses. Kemudian penilaian hasil. Penilaian hasil ini biasa dilakukan pada akhir-akhir. Ya. Penilaian hasil ini biasa ada penilaian pada akhir ujian tengah semester maupun ujian semester. Kemudian berikut penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi ada hasil belajar seperti pada ujian sekolah ya, itu oleh satuan pendidikan. Dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang dulu diterapkan ujian nasional. Tapi sekarang ujian nasional sudah tidak ada. Kewenangan penuh ada di sekolah sehingga hanya sampai pada penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Ya. Yang pertama penilaian hasil belajar oleh pendidik melalui penilaian proses dan penilaian akhir berdasarkan penilaian aspek sikap. Ya, jadi proses itu berjalan, sikap sudah dinilai, dari pengetahuan sudah bisa dinilai, semua aspek berdasarkan mata pelajaran yang ada. Jadi penilaian aspek pengetahuan juga jalan, aspek sikap juga jalan satu kali. Jadi umpama dalam suatu diskusi, apakah keaktifan siswa dalam diskusi, dalam mengemukakan pendapat, itu proses. Dan juga penilaian sikap itu sudah berjalan, bagaimana sikap peserta didik dalam kelompok atau dalam kelas. Itu akan dinilai oleh pendidik atau Bapak Ibu guru. Kemudian penilaian aspek keterampilan, itu juga semua dinilai. Ya, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi, pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Kalau di SMA itu penilaian sikap diutamakan pada guru pendidikan agama dan PKN. Semua guru berhak menilai, tetapi yang dituangkan dalam hasil akhir itu adalah oleh guru PKN dan guru agama. Sedangkan Bapak Ibu guru lain hanya sebagai evaluasi dan tindakan selanjutnya. Kemudian berikut aspek pengetahuan yang dinilai adalah yang pertama dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, penugasan sesuai kompetensi yang dinilai. Jadi ada beberapa bentuk tes, ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Jadi ulangan harian itu tergantung Bapak Ibu guru yang memberi atau mengajar. Bisa juga setiap kompetensi dasar dilakukan ulangan harian, atau bisa juga setiap pertemuan dilakukan ulangan harian. Tergantung Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran. Kemudian bentuk tugas. Ada tugas mandiri berstruktur dan tugas mandiri tidak berstruktur. Tugas mandiri berstruktur ini adalah tugas yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru dan punya batasan. Umpama menyebutkan apa
menjelaskan apa itu tugas. Tetapi tugas mandiri yang tidak berstruktur ini mungkin guru hanya memberikan judul atau memberikan panduan-panduannya saja, sedangkan dikerjakan oleh peserta didik. Itu tugas mandiri yang tidak berstruktur. Jadi bisa guru kasih tugas untuk membuat clipping, membuat laporan tentang pengamatan apa, seperti itu yang disebut tugas mandiri tidak berstruktur. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan melalui praktik, ya. Ada mata pelajaran yang melakukan praktik setiap ada pertemuan, tetapi ada juga yang mungkin praktek itu diprogramkan secara khusus. Nah, jadi penilaian keterampilan melalui praktek, melalui produk. Produk itu menghasilkan sesuatu, pekerjaan, membuat sesuatu, ya. Portofolio, mengumpulkan umpama clipping, membuat clipping, itu suatu bentuk portofolio. Kemudian mengumpulkan tugas-tugas, itu suatu bentuk portofolio yang diminta oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan karakter mata pelajaran masing-masing. Jadi ada pelajaran yang membutuhkan praktek, produk, proyek, mungkin ada juga yang tidak membutuhkan itu. Tetapi semua itu melalui penilaian. Kemudian yang berikut. Tadi sudah ini. Ya, saya jelaskan aja mata pelajaran di sekolah, ya. Jadi untuk kelas 10 itu ada 15 mata pelajaran. Baik jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Karena ada 2 lintas minat itu. Tapi setelah naik kelas 11, dia hanya 14 mata pelajaran. Hanya 1 lintas minat yang dibawa dari kelas 10 ke kelas 11. Begitu juga naik kelas 12, tetap mata pelajaran sama dengan di kelas 11 karena lintas minat juga tetap 1. Tetapi untuk kelas 10 ada 2 lintas minat, tetapi pada saat naik kelas 11, 1 lintas minat dihilangkan. Jadi ada mata pelajaran, ya, seperti yang Pak Dosen sudah sampaikan tadi, mata pelajarannya ada pendidikan agama PKN untuk MIPA, ya, pendidikan agama PKN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, PKWU, matematika minat, fisika, matematika wajib, kimia, sejarah, biologi, seni budaya, ya, itu 4 mata pelajaran. Kemudian untuk IPS, pendidikan agama, ya, pendidikan agama PKN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, seni budaya, PJOK, PKWU, prakarya dan kewirausahaan ini, ya, PKWU. Sejarah minat, ekonomi, geografi dan sosiologi. Kemudian mata pelajaran yang ada di jurusan bahasa, yaitu pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, seni budaya, PJOK, PKWU, bahasa Jerman, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan antropologi. Ya, lintas minat yang tadi Pak sudah jelaskan, ya. Kelas 10 ada 2 lintas minat, kelas 11 dan 12 ada 1 mata pelajaran lintas minat. Jurusan MIPA, lintas minatnya mata pelajaran peminatan IPS dan bahasa. Kemudian jurusan IPS lintas minatnya mata pelajaran peminatan MIPA dan bahasa.
kemudian jurusan bahasa, lintas minatnya, mata pelajaran peminatan MIPA dan IPS. Mungkin itu saja yang Pak sampaikan. Kemudian yang berikut adalah tentang pembelajaran di masa COVID ini. Pak harapkan seperti yang sudah sampaikan tadi, yang aktif dalam pembelajaran itu adalah peserta didik. Jadi, kalau pembelajaran kita ini masih dalam bentuk online, yang diharapkan yang pertama adalah siapkan media pembelajaran yang baik, yaitu mungkin menggunakan HP atau laptop, persiapkan dengan baik, kalau bisa punya sendiri, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan mengirimkan tugas dan materi atau bahan ajar kepada peserta didik, dan peserta didik akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu dan tepat pada waktunya. Karena itu penilaian juga akan berjalan. Jadi penilaian berjalan pada saat Bapak Ibu Guru memberikan tugas, waktu yang ditentukan, tolong tepati dengan baik. Sehingga itu merupakan nilai tambah tentang dimensi penilaian keterampilan itu. Jadi satu tugas bisa penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan itu bisa jalan satu kali. Jadi perhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, cari bahan sumber bahan yang tepat untuk kerja, dan kumpul pada waktu yang tepat sesuai yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian jaga kesehatan di masa pandemik ini, jangan banyak keluar, tetapi taatilah protokol kesehatan baik di rumah maupun ada kesempatan Anda ke sekolah, tolong taati protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan di tahun pelajaran berikut ini kondisi pandemik ini semakin membaik sehingga kita bisa tatap muka, walaupun hanya mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 kali, itu lebih bagus lagi daripada kita pembelajaran online. Karena pembelajaran online ini juga bagus karena kondisi ini, tetapi pasti banyak kelemahan karena kita tidak langsung tatap muka, jadi pasti banyak kelemahan. Untuk itu, di masa pandemik ini pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Bapak Ibu Guru akan siap untuk mengajar peserta didik yang sudah mengambil komitmen untuk belajar di sini. Jadi tolong taati semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tugas-tugas yang nantinya diberikan oleh Bapak Ibu Guru tolong kerjakan dengan baik. Dan masih banyak nanti pada matrikulasi, kalian akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu Guru. Tolong manfaatkan waktu ini dengan baik sehingga tujuan Anda, cita-cita Anda itu akan tercapai. Sekian pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.